Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, ada 5 yang bisa menyebabkan usaha kita, jual beli kita menjadi tidak berkah, haram. Salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini adalah uang banyak tapi tidak berkah. Gaji besar, penghasilan banyak, tetapi ngirim ke kampung saja nggak pernah. Misalnya ada pembangunan masjid di depan mata, nggak nyumbang sesak 2 sak semen, ya. Ada tetangga tidak bisa bayar SPP anaknya, ada saudara tidak mampu membiayai rumah sakit ketika sakit, tidak tergerak, atau bahkan tidak bisa. Bentar-bentar anaknya sakit, bentar-bentar anaknya kecelakaan. Ini ciri-ciri harta yang tidak berkah. Oleh karena itu, ketika para sahabat persediaan makanan tinggal sedikit, sementara perjalanan masih jauh, ini ketika mereka safar, Umar mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana kalau sisa-sisa makanan kita yang tidak seberapa ini dikumpulkan, kemudian engkau memohon keberkahan?" Nah, berarti berkah itu sedikit tapi cukup, ya. Gajinya nggak seberapa, tapi setiap bulan terus mengirim ke kampung, ke orang tuanya, ke saudaranya, bahkan punya anak asuh, ya. Sering sedekah padahal gaji nggak seberapa. Itulah berkah, ya. Maka Umar usul kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya Nabi memohon keberkahan. Dikumpulkanlah itu sisa makanan segunduk kecil, ya mungkin 5 kilo 6 kilo. Kemudian Nabi memohon kepada Allah keberkahan, lalu Nabi memerintahkan kepada seluruh pasukan yang membawa wadah, membawa karung untuk mendatangi segundukan makanan kecil, ya. Penuhi. Yang punya 3 karung isi semua, yang punya 5 karung isi semua, terus diisi terus, ya. Padahal mungkin kalau secara kasat mata 2 karung aja mungkin sudah habis, ya. Ini berkarung-karung bejana wadah ini dimasukin semua, penuh semua. Tak berapa ribu karung, pasukannya kan ratusan, ya. Mungkin hampir mencapai 1000. Penuh semua, banyak semua.
gundukan kecil itu tidak berkurang. Ya. Begitu kira-kira berkah. Sedikit tapi cukup. Sebaliknya tidak berkah, banyak tapi kurang lagi dan merasa kurang. Ya. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan bahas apa saja yang menyebabkan jual beli kita tidak berkah. Ada 5. Saya awali dengan riba. Kalau sudah pakai riba, sudah wassalam. Ya. Jangan mengharap keberkahan. Dan dosanya kan luar biasa, antum tahu. Dan riba itu puluhan jenis. Ada yang dosanya paling besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil seperti anak menzinai ibunya, kayak tirrajulu ummah. Itu paling kecil. Kayak apa? Nah, riba itu apa? Intinya begini, jenisnya macam-macam. Intinya apa? Uang kita yang 1 juta pasti nambah, gitu. Pasti nambah. Dan penambahan itu bukan karena keuntungan jual beli, margin, bukan karena sedekah, ya. Tapi nambah, bukan karena bagi hasil. Kalau bagi hasil kan nanti kalau ada hasilnya kami kasih bapak. Kalau nggak ada hasilnya, ya gimana kami mau kasih? Kalau nggak ada hasilnya, ya bapak nggak kami kasih. Kami berikan kepada bapak kalau ada hasilnya. Nah, itu bagi hasil namanya. Nah, ini enggak. Pokoknya bapak serahkan ke kami 100 juta. Nanti tiap bulan bapak dapat 5 juta. Apapun yang terjadi, itu riba. Sedekah jelas bukan. Margin keuntungan apa? Orang nggak dijelaskan. Ya. Bagi hasil tidak. Oleh karena itu, uang itu, harta itu, kalau tidak diusahakan, tidak dibikin jual beli, ya nggak mungkin bisa bertambah. Berbeda dengan prinsip Yahudi. Prinsip Yahudi, kalau punya uang, kalau punya harta, pasti bertambah. Walaupun didiamkan, ditaruh di bank, disimpan, harus bertambah. Gitu. Maka mereka akan ada istilah, ya, harga sekarang, harga nanti, ya. Dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak seperti itu. Karena uang itu alat tukar. Uang itu jadi patokan. Nah, sekarang aneh, uang tidak jadi patokan. Yang jadi patokan emas. Kenapa enggak emas saja dijadikan alat tukar? Zaman Nabi jelas betul-betul emas. Ya, emas antum tahulah. Antum yang sekarang umur 50, ada yang umur 60. Antum punya 5 gram tahun 80-an, ya, dengan sekarang 5 gram sama. Sama, begitulah mestinya 5 gram. Gitu ya. Kalau dulu 5 gram itu bisa untuk apa misalnya menjamu 100 orang, ya sekarang bisa begitu. Bandingkan dengan rupiah, ya. Tahun 80-an antum punya duit
berani nggak nikah? Berani nggak? Berani. Berani. Tahun 80-an. Sekarang punya duit 5 juta, berani nikah? Boro-boro. Ya, boro-boro. Dulu berani. Ya. Bahkan lebih kecil dari itu berani. Tahun 80-an. Nah, aneh. Duit kok, rupiah kok tidak stabil. Ya. Nah, inilah rupanya Rasulullah mencontohkan kebaikan itu bukan cuma akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, tapi juga ekonominya. Kalau kita mengikuti cara Nabi SAW, insya Allah selamat. Sayang kita tidak ikuti contoh dari beliau. Nggak pakai emas lagi, pakai kertas, bohong-bohongan, ya kan? Kertas kan bohong-bohongan. Kertasnya sama, segede itu. Yang ini nolnya 3, yang ini nolnya 6. Ya, padahal cuma beda 0 doang. Bohong-bohongan. Kalau emas tidak, memang bobotnya segitu. Ya ribet-ribet kan bisa diatur. Ya. Taruhlah 1 gram itu diwakili oleh kertas, ya kan bisa diatur lah. Kalau memang betul-betul patokannya emas. Ya. Dulu katanya uang kertas itu, rupiah itu, atau seluruh dunia itu wakil dari emas. Kalau memang seperti itu, ya bagus. Tapi awalnya doang, kesininya tidak. Mencetak uang suka-suka pemerintah. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Merosot, merosot, merosot. Nah, sekarang kita lihat hari ini, ya. Jual beli penuh dengan riba. Sebetulnya kalau antum langsung deal sama penjual, mau berapapun, mau dicicil berapapun, insya Allah tidak riba. Tapi yang jadi masalah, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang membiayai leasing itu, bank. Ya, masalahnya di situ. Kalau antum datang ke dealer ini bilang sama antum, ya sudah, kalau bapak mau kredit nggak apa-apa, kredit. Ya. Dihitung sama dia, tiap bulan berapa, 1 juta, selama berapa, 5 tahun, ya. DP berapa, 5 juta. Cuma berdua tuh, antum sama yang punya mobil. Adakah ribanya? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada ribanya. Muncul riba karena apa? Karena ada pihak ketiga ini, gitu. Jadi si dealer nerimanya langsung berapa? 50 juta misalnya, langsung ditalangi oleh si leasingnya ini, banknya ini, gitu. Nah, kita bayarnya ke bank, gitu. Berapa? 50 juta? Ya enggak. Kalau bayarnya 50 juta ya tidak riba. Bayarnya 70 juta misalnya, 65 juta misalnya, dicicil 3 tahun, 4 tahun, nah ribanya di situ. Kalau mau jujur, sebetulnya kita utang 50 juta ke bank dengan perjanjian mengembalikannya 70 juta, cicil 4 tahun. Jelas riba kan? Buat apa? Buat beli mobil. Kalau mau jujur kan seperti itu. Zaman dulu sebelum ada leasing-leasingan kan seperti itu. Nah, cuma diputar-putar. Ya kan? Persis seperti apa yang ditawarkan oleh sebagian
bank-bank syariah. Mereka bilang seperti itu. Kami ini bank syariah, anti riba. Oleh karena itu, Bapak mau beli apa? Intinya seperti itu tadi, cuma diputar-putar. Jadi seolah-olah kita membeli mobil itu ke bank syariah itu, bank syariah yang nyariin. Nah, cuman di sini ada sedikit beda pelanggarannya. Apa? Menjual sesuatu yang belum dimiliki oleh si bank syariah itu. Karena ketika mobil tersebut masih di dealer, itu sudah akad, mau ya mobil ini ya 70 juta ya, cicil 3 tahun ya, tanda tangan. Nah, baru dicarikan oleh bank syariah itu, atau nyari barang. Nah, haramnya di situ. Oleh karena ini banyak usulan nih, banyak usulan dari para asatidzah. Coba bank-bank itu punya mobil, punya perumahan, halal insya Allah, kan menjadi dua belah pihak antara pembeli dengan penjual. Insya Allah halal. Kalau bank-bank itu punya barang, ya, berapa harganya ya terserah penjual, pembeli berhak nawar. Jadi cuma dua belah pihak, pembeli penjual, penjual pembeli. Siapa yang jual? Bank. Kenapa? Karena bank itu punya perumahan, bank itu punya dealer, gitu. Nah, justru aturan seperti ini malah tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Aneh. Jadi bank-bank itu tidak boleh punya sektor real. Bank-bank itu hanya punya uang, gitu. Di samping mereka juga nggak mau pusing. Coba kalau bank-bank itu punya mobil, punya motor dijual, punya tanah, halal, sehalal-halal. Mau harga berapapun, mau dicicil berapa tahun pun halal. Nah, Aisyah membeli budak perempuan bernama Barirah, apa? Kredit, cicil, tidak kontan, boleh, asal dua belah pihak, penjual dan pembeli. Ya. Ya, saya kira terlalu luas riba ini. Kita lanjutkan ke maisir. Apa maisir? Judi. Jadi jual beli tapi ada judinya. Ada apa istilah? Untung-untungan, spekulasi. Ya. Walaupun beli itu. Gitu ya. Apa misalnya? Anak-anak diajarin tuh. Anak-anak sering diajarin jual beli judi. Beli apa? Beli permen misalnya, ya kan? Nanti pakai apa itu? Ya antum tahu lah ya. Cara seperti itu macam-macam caranya. Ada pakai karet ditarik untuk sana kemari. Artinya untung-untungan. Dari uang 1000 perak itu, si anak ini bisa dapat boneka, bisa dapat mobil-mobilan, bisa dapat motor-motoran, bisa nggak dapat sama sekali. Cuman apa itu? Permen satu. Itu. Ini tidak syak lagi judi. Ya. Nah, sifat judi seperti itu. Dia untung, kita rugi. Kita untung, dia rugi, pasti. Ya. Kan si abang-abangnya ini, si mamangnya ini, si bandarnya ini, kalau si anak dapat, ya, nonton dapat mobil-mobilan, habis itu dapat motor pintar misalnya, ya kan? Ntar lagi dapat
makanan yang mahal, pasti si abangnya rugi, ya kan? Dia nggak mau, ya. Ada nanti aja lah, nanti yang lain, gitu. Terlalu pintar, ya kan? Ya ini judi di situ, ya. Kalau si anak ini beli nggak dapat lagi, beli nggak dapat, abangnya seneng, kan begitu jual beli. Kalau judi, ya. Beda dengan jual beli yang tidak judi. Semakin banyak membeli, ya penjual senang, yang beli senang juga, karena memang butuh barang itu, mau dijual lagi misalnya, atau buat hadiah saudara-saudaranya misalnya, atau memang dia butuh barang itu banyak untuk sesuatu. Itu tidak judi. Ini judi, ya. Dengan demikian antum bisa menjawab, apakah asuransi itu judi? Apakah asuransi itu judi? Jelas sekali, ya. Itu BPJS itu, kalau kan bayar semua kita, ya, yang kebetulan. Kalau nggak ada yang sakit, sehat semua itu, pemerintah seneng nggak? Ya seneng banget, ya. Tiap bulan dapat 200.000 kali sekian juta manusia, ya, nggak ada yang sakit misalnya, ya seneng banget, ya. Kantor BPJS-nya ketawa-ketawa, seneng banget, ya. Sebaliknya, yang ikut BPJS seneng nggak? Kalau nggak sakit, ya, tahu nggak sakit begitu, taruhlah sampai 20 tahun ikut BPJS nggak sakit-sakit, tahu begini ngapain ikut, ya, tahu begini ngapain ikut, tahu begini udah nggak usah ikut, nyetor 100.000 200.000 tiap bulan nggak dipakai, maka mau sakit batuk-batuk doang ke rumah sakit, ya kan? Dulu kita batuk-batuk, flu, ya udah tidur istirahat, besok sudah baik lagi. Ini enggak, rumah sakit memanfaatkan itu, sebab rugi, gitu. Nah, sifat judi kan seperti itu. Sebaliknya, yang ikut BPJS sakit semua, atau taruhlah 90%, kalang kabut itu, dan sudah terlihat, ya. Sudah terlihat kalang kabutnya itu, maka dibikin begini, dibikin begitu, dipersulit agar nggak pada ke rumah sakit pakai BPJS, itu kan, itulah keburukan judi. Muncul keburukan lagi, muncul keburukan lagi, muncul keburukan lagi. Maksiat dosa memang seperti ini, tidak berhenti di satu dosa, akan muncul lagi. Apakah orang yang berzina itu dosanya cuma zina saja? Tidak, ada yang lain, ada bohong, ya kan? Ada tipu-tipu. Apakah orang yang minum khamr itu dosanya cuma minum khamr? Tidak, ada yang lain lagi, ada ini, ada itu. Apalagi bohong. Apakah bohong sekali cukup? Enggak, harus diikuti bohong berikutnya, kan gitu. Ya, makanya kalau saran saya, kalau antum mau saran saya, ikuti asuransi, kalau mau dibilang asuransi, ya, ala Nabi SAW, kan supaya tidak sakit, ya. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau asuransi biasa kan kalau sakit ada yang nanggung, kalau Nabi nggak tanggung-tanggung, supaya kalau asuransi kan supaya kalau sakit ada yang nanggung biaya rumah sakitnya. Kalau ala Nabi, kalau cara Nabi, supaya tidak sakit. Supaya tidak sakit. Kalau sakit ada yang nanggung kan, ya tetap aja kita nggak kehilangan duit, tapi kehilangan waktu. Taruhlah seminggu di rumah sakit, gratis memang, tapi kan kehilangan waktu seminggu. Mestinya buat bisnis, buat belajar, buat ini, buat itu, harus istirahat seminggu. Ini dahsyat. Ala Nabi, cara Nabi, apa? Supaya tidak sakit. Apa? Sedekah. Ya. Kalau antum berani, mestinya berani, ya.
untuk BPJS atau untuk asuransi apalah 200.000 atau 150.000 sekeluarga sebulan. Nah udah, itu 150.000 cari fakir miskin, tetangga, syukur-syukur ada saudara, mungkin keponakan, sepupu yang butuh biaya, coba salurkan ke situ. Masa sih kita nggak sikoh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sikoh mantep dengan perusahaan asuransi? Masa begitu? Ya, kita sikoh udah. Ya. Ada lebih, alhamdulillah ada rezeki lebih, tambah 300.000 misalnya, lebih lagi, tambah lagi, lebih lagi, tambah lagi. Ayo, cara Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kalau ada jual beli dengan cara-cara seperti itu, jangan berharap muncul keberkahan. Pasti tidak akan berkah dan jelas dosa. Ya, maka jangan cara-cara seperti itu. Tadi banyak sekali. Saya kira antum lebih tahu contoh-contohnya ya. Di internet begini begitu, banyak permainannya. Jual tapi cara begini, jual tapi cara begitu, banyak sekali. Kita lanjutkan yang ketiga, khid'ah, tipuan. Ini lebih kepada syahwat. Kalau riba banyak yang syubhat. Ada banyak dari kita yang nggak tahu apa salahnya emang. Gitu ya. Ya seperti leasing, kredit, kalau banyak dari kita yang nggak tahu, banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu. Bahkan pinjam 1 juta kembali 1,2 masih ada aja, ya apa salahnya, dia mau saya mau gitu. Berarti kan subhat itu. Adapun khid'ah ini syahwat. Rata-rata manusia tahu bahwa ini adalah haram. Namanya juga menipu, tipuan. Ya. Nah, hanya tipuan di sini ada yang sorry, terang-terangan, ada yang khafi, ada yang lembut, ada yang tipis. Dan seringkali para pedagang diuji di sini. Ya. Kalau KW bilang asli, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Itu terlalu mencolok lah ya. Kalau keluaran Bandung dibilang made in Jepang, terlalu mencolok. Yang ringan-ringan. Ya. Ambil contoh misalnya yang paling banyak ini jual beli mobil misalnya. Dia bilang, silakan Bapak cek, mau dari atas, bawah, kiri, kanan, belakang, silakan. Hidupin mesin silakan. Jalan juga boleh asal jangan keluar dari area ini gitu. Jalan boleh juga asal ditemanin. Namanya yang belum kenal ya. Nah. Padahal dia tahu bahwa mobil ini bekas tabrakan, penyok sana sini dan seterusnya, tapi didempul dengan luar biasa, bagus ya. Apakah ini cacat? Ya iya, jelas cacat kan. Maka haruskah dia jujur pernah tabrakan? Ya harus, walaupun si calon pembeli tidak bertanya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengecoh, menipu, maka dia bukan golonganku. Itu Nabi sabdakan setelah Nabi memasukkan tangan beliau ke sebuah dagangan. Dagangannya ya bagus, segar, kering,
Setelah beliau masukkan, ternyata basah, busuk. Ya. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku. Berarti harus apa? Harus diceritakan, karena itu kan cacat, gitu ya. Kita lanjutkan yang keempat. Apa? Goror. Goror. Apa goror? Uangnya sama-sama 1 juta, dapat barangnya bisa 10 ton, bisa cuman 1 kintal, bisa cuman 5 kilo. Ini goror dan haram. Ya. Apa misalnya? Membeli rambutan 1 pohon. Waktu itu rambutannya sedang kembang, gitu. Atau bahkan belum. Banyak seperti itu. Nanti kalau rambutan ini panen Pak ya, buat saya semua, nih 1 juta. Halal haram? Haram. Kenapa? Goror. Walaupun selama ini setiap tahun sudah berpuluh-puluh tahun, nggak jauh dari 5 ton, 6 ton, ya kurang-kurangnya ya 4,5 ton, gitu. Hanya nggak masalah 1 juta. Tetap kita ini manusia, yang berkuasa adalah Allah. Walaupun pupuk dipelihara, disiram tiap hari dan tetap saja kita nggak tahu kalau ada angin, kalau ada badai, kalau ada gempa, nggak ada yang tahu. Jangan kita merasa aman, ya. Jual beli cara seperti ini haram, goror, ya. Nih Bapak lihat nih, saya taburin pelet ya. Nih lihat no ikannya, banyak kan? Silakan 1 juta 1 empang nih. Goror bukan? Goror, ya. Karena tentu kita tidak tahu ikan yang dimaksud apa, gitu. Kalau ternyata banyak sapu-sapunya, ya kan? Yang kita incer gurame cuma dikit, banyakan mujair misalnya, bisa aja goror, ya. Bapak masuk restoran kami, ya, sepuasnya, ya. Boleh yang ada di sini silahkan dimakan semua. Masukin ke mulut, dikunyah, ditelan. Jangan masukin ke kantong, ya. Kantong nggak boleh. Jangan masukin ke tas nggak boleh. Bolehnya masukin ke mulut, dimakan sekenyangnya, ya. Ya dibatasin lah 1,5 jam atau 2 jam. Nah kan gantian sama yang lain, tempat kan tidak terlalu banyak. 200.000 ya. Kira-kira goror nggak? Goror, tapi goror yang halal. Kenapa? Karena tipis, ya. Sebab kalau goror itu 100% haram,
Berarti antum beli nasi sepiring 5.000 haram. Ya. Sepiring 5.000. Sepiring lagi 5.000. Piring pertama, piring kedua, butiran nasinya, jumlah uponya, upo tahu? Sama nggak? Pasti nggak sama, ya kan? Upo yang di sini jumlahnya 567 misalnya, yang sini 561 misalnya, kan nggak sama. Ya, halal haram, halal. Ya, jadi goror yang tipis halal. Maka saya contohkan kan tadi kan, bisa 10 ton, bisa cuma 5 kintal, bisa cuma 10 kilo. Harganya tetap 1 juta. Nah, itu haram. Gorornya terang-terangan. Adapun goror yang tipis, hampir-hampir semua barang makanan goror. Kecuali handphone udah jelas tipenya ya, televisi, barang-barang elektronik ya jelas ya. Kalau makanan, sepiring, 2 piring, nasi bungkus, pasti sama semua? Nggak mungkin. Sementara harganya sama, 15.000 misalnya, 20.000 misalnya. Ya. Maka para imam menjawab, apa tadi istilahnya? Yang makan banyak sedikit bayarnya sama? Bukan itu ya. Halal. Halal. Ya. Adakah gorornya? Ada, tapi tipis. Gitu ya. Nah, tentu kalau kita masih kenyang, apalagi ngajak anak kita yang nggak doyan makan, ya rugi, nggak usah gitu. Artinya kan ada pilihan ya. Nah, goror yang haram itu jelas mencolok. Itu goror yang haram ya. Sampai di sini antum bisa menjawab, asuransi ada gorornya nggak? Asuransi ada gorornya nggak? Ada, dan itu mencolok. Goror itu apa sih? Tadi ngeluarin 1 juta, dapatnya berapa? Bisa 10 ton, bisa setengah ton, bisa cuma 10 kilo, bisa nggak dapat. Nah, itu kan goror. Asuransi, iya. Tiap bulan jelas 200.000 satu keluarga itu. Dapatnya berapa? Nggak tahu. Ya. Bisa dapat 60 juta. Karena waktu itu sakitnya berat. Biaya rumah sakitnya 60 juta. Bisa. Bisa cuma 3 juta. Sakitnya ringan. Biaya rumah sakitnya cuma 3 juta. Bisa nggak dapat sama sekali. Kenapa? Ya sampai meninggal nggak sakit-sakit, bisa aja kan? Cuman batuk-batuk doang, pusing-pusing doang, gitu. Berarti asuransi selain ada apa tadi? Selain ada apa tadi? Judi, maisir, ada lagi goror, ya. Jadi gorornya ada, judinya ada. Ribanya? Asuransi ada ribanya nggak? Tadi antum udah sedikit kita bahas ya. Riba itu apa? Iya, bertambah. 1 juta jadi 1,7. Padahal itu bukan bagi hasil, bukan sedekah, bukan keuntungan dari sebuah jual beli. Ya apa kalau bukan riba? Ya kan? Atau mendapatkan keuntungan dari piutang, bisa juga dari situ ya. Antum punya piutang kepada si fulan
karena antum punya piutang, si fulan punya utang sama antum 10 juta, maka selagi si fulan belum bayar hutangnya ke antum, maka antum dapat menikmati vilanya si fulan bebas, mau kapan saja, dan itu perjanjian tanda tangan, ya. Halal haram, haram mendapatkan manfaat dari piutang, piutang ya, bukan sewa. Kalau sewa jelas salah, ini piutang, nantinya kan dikembalikan lagi uang 10 juta, namanya utang. Sebelum dikembalikan, antum dapat manfaat dari si fulan. Apa? Menikmati vilanya itu, atau kolam renangnya, gitu, atau pakai mobilnya, gitu. Nanti kalau sudah dibayar hutangnya 10 juta, mobil dibalikin lagi. Jelas ini riba. Ini termasuk riba, mendapatkan manfaat dari piutang. Bahkan para imam mengatakan ainur riba, inti riba itu di situ, mendapatkan manfaat dari piutang. Ada nggak di asuransi seperti itu? Ada nggak? Ada. Ketika kita setor 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, apa coba? Jual beli? Enggak. Kan bukan jual beli. Orang pihak asuransi nggak punya barang, gitu. Jual beli itu tak ada uang, ada barang kan? Bagi hasil enggak ada asuransi perjanjiannya bagi hasil, ya. Maka kalau mau jujur, dan ada sebagian asuransi itu kan yang dikembalikan ya, walaupun tidak 100%, mungkin 50%, mungkin 40% kembalikan, nah, berarti kan piutang. Nah, mendapatkan manfaat dari piutang, manfaatnya apa? Mendapatkan keuntungan dari piutang kita, manfaatnya apa? Tadi, kalau sakit, biaya rumah sakitnya dia yang bayar, kita nggak nanggung. Apa kalau bukan riba? Ya. Nah, dengan demikian antum bisa tahu di dalam asuransi ada apa tadi? Ada maisirnya, ada judinya, 2, ada gorornya, jelas haram. 1 lagi, ada riba. 3 hal yang menghilangkan keberkahan, 3-tiganya ada di asuransi. Luar biasa. Bagaimana kita senang, bagaimana kita berharap, ya, keberkahan dari 3 hal yang haram ada di asuransi. Waliyadzubillah. Satu lagi, 5 kan? Riba, udah tadi ya. Maisir, khid'ah, gharar. Satu lagi, ada mukhyaril majlis. Tidak ada khiyar majlis. Sebuah jual beli kok tidak ada khiyar majlisnya, maka akan hilang keberkahan itu. Karena khiyar majlis itu harus ada dalam sebuah jual beli. Jadi begini, ketika penjual dan pembeli itu sudah deal, sudah sepakat untuk membeli dan menjual barang tersebut, maka kedua belah pihak masih boleh memilih antara melanjutkan akad jual beli tersebut atau membatalkan. Walaupun uang sudah kita berikan, barang sudah kita pegang, uang 1 juta sudah kita berikan, handphone sudah kita pegang, kita sudah coba-coba, kita sudah mainin handphone itu, kita masih ada di toko handphone itu.
maka kita masih boleh membatalkan. Begitu juga penjual. Jadi penjual dan pembeli sama, haknya sama dalam hal khiyar ini. Dua-duanya boleh membatalkan. Ya, itu namanya khiyar majlis. Sesuai dengan namanya, khiyar kan memilih satu di antara dua, meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Majlis, ya majlis di tempat itu. Oleh karena itu khiyar majlis sudah tidak berlaku kalau penjual dan pembeli sudah berpisah, sudah tidak satu majlis. Misalnya penjual sudah membawa pulang handphonenya, sudah sampai rumah balik lagi, saya nggak jadi, nggak boleh. Boleh juga bukan khiyar majlis, tapi khiyar ra'ib, khiyar cacat. Khiyar ada 3 ya. Yang kita bahas di sini baru khiyar majlis. Khiyar majlis itu baik pembeli dan penjual masih ada di majlis, masih ada di tempat jual beli itu. Dua-duanya boleh meneruskan akad, boleh membatalkan, ya, tanpa alasan. Ketika pembeli mengatakan, maaf bang, nggak jadi, si abang nggak boleh nanya, emang kenapa dek? Emang kenapa bu? Kok nggak jadi? Alasannya apa? Nggak boleh. Si pembeli ini ya nggak berkewajiban mengajukan alasan. Ya pokoknya saya berubah pikiran, dan wajib diterima oleh pihak penjual. Dan Allah dan Rasulnya yang membuat aturan seperti itu, tentu aturan terbaik ya. Begitu juga penjual, maaf bu, saya nggak jadi jual. Emang kenapa bang? Ya nggak wajib memberikan alasan ya. Nah, ada khiyar majlis, ada khiyar aib, khiyar cacat. Khiyar cacat boleh walaupun sudah berpisah, hanya dibatasi di sini 3 hari. Kalau tidak dibatasi ya tentu berbahaya ya. Masa setahun, masa 5 tahun ya, cuma 3 hari. Hari keempat sudah tidak boleh dibalikin. Nah, kenapa cacat? Mungkin tulisan mereknya nggak ada, akan cacat. Mungkin warnanya ada yang pudar, kan cacat. Mungkin salah satu tombolnya nggak bisa dipencet misalnya. Pokoknya cacat lah, boleh dibalikin. Ya tentu 100%. Tidak boleh dipotong 5%, 10%, nggak boleh. Tentu 100% dikembalikan. Itu khiyar aib. Satu lagi khiyar apa? Khiyar syarat. Jadi si pembeli atau penjual ini bikin syarat. Kan al-mu'minu ala syurutihi. Seorang mukmin itu dipegang syaratnya. Walaupun di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tapi perjanjian itu, syarat itu disetujui oleh kedua belah pihak, ya wajib ditaati. Apa misalnya? Bang, ini sepatu saya bawa pulang ya, ini harga 300.000, saya bawa pulang ya. Nanti kalau anak saya suka, ya jadi. Tapi kalau anak saya nggak suka, batal ya. Batal, bukan tuker. Kalau tuker saya kira ya wajar di mana-mana ini. Ini batal.
uang dibalikin, barang dikembalikan. Kata abangnya, ya boleh. Nah, sama, ini juga dibatasi 3 hari. Ya. Dan karena syarat ini harus persetujuan kedua belah pihak, ya si abangnya harus setuju, si penjualnya harus setuju. Wah, nggak bisa bu, saya nggak bisa kalau begitu. Ya, mending anak ibu aja bawa kemari. Nah, begitu. Kalau si abangnya, iya boleh. Nah, ini syarat. Kedua belah pihak harus setuju. Tidak boleh hanya kemauan si pembeli. Dan harus diutarakan tentunya. Dan syarat-syarat lain. Melihat dari apa yang kita pelajari, terutama tentang khiyar tadi, ya, betapa hari ini jauh dari aturan Allah dan Rasulnya itu. Antum pernah dengar barangkali ya, itu barang masih di tengah lautan, seminggu lagi baru sampai Tanjung Priuk. Kita sudah tanda tangan, jadi nggak boleh batal. Saya kira antum pernah dengar ya, sistem jual beli seperti itu. Lihat ini, barang sudah kita pegang, uang sudah kita serahkan, boleh kita batalkan. Emang kalau jual beli 1 juta sama jual beli miliaran beda? Ya aturan sama aja. Ya. Nah, ini Yahudi. Karena bagi Yahudi itu harta segalanya ya. Ini kan miliaran. Dibawa dari Eropa ke Tanjung Priuk, mosok sampai Tanjung Priuk nggak jadi beli, ya. Maka khiyar coret. Barang belum datang sudah suruh tanda tangan, harus jadi. Yahudi. Ya. Jual beli mau miliaran, mau jual nasi uduk, ya, sama aturannya. Ini halal, ini haram. Jangan takut nggak laku. Bismillah. Masuk antum mau jualan nasi uduk takut nggak laku, nanya-nanya dulu tahu. Saya mau jualan nasi uduk, mau beli nggak? Oh ya mau tanda tangan sini ya. Mau nggak yang beli? Ya mau, tanda tangan. Itu begitu. Ya, apaan itu? Kalau miliaran boleh katanya, apa bedanya? Jualan recehan dengan jualan miliaran, aturan syariatnya sama. Halal ya halal, haram ya haram, boleh ya boleh, riba ya riba, goror ya goror. Ya. Lihat para sahabat. Lihat Abdurrahman bin Auf. Lihat Utsman bin Affan. Lihat Abu Bakar. Kalau jualan berani betul. Berani, nggak kalah Yahudi, penakut. Suruh tanda tangan segala. Kalau para sahabat pemberani. Belum ada nih yang mau beli. Tapi memang ada modal. Ya nggak apa-apa. Bawa dulu. Tampang nantilah. Ya. Nah, itu sahabat. Mestinya kaum muslimin mencontoh sahabat, jangan mencontoh Yahudi. Penakut. Ya. Akhirnya melanggar syariat. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Ada pertanyaan?